Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman pada ibadah keluarga pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Penatua Andreas Nanang. Ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari ini menandai dimulainya kegiatan bulan Palkas GPIB. Sedangkan ibadah pembukaan bulan Palkas GPIB akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022. Kiranya melalui kegiatan bulan Palkas, kita dapat bersinergi bersama menopang kemandirian pos-pos Palkas GPIB. Selamat beribadah dan selamat memasuki bulan Palkas GPIB. Kasih Allah bagaikan aliran sungai, apapun yang menghambatnya, tak membuatnya berhenti untuk mengalir. Melewati bebatuan, pepohonan, dan semua yang ada di dalam jalurnya, air akan terus mengalir ke tempat yang terendah. Tidak ada yang terlupakan dari kasih Allah, manusia bisa saling merendahkan. Tetapi kasih Allah tidak memandang status, jabatan, kaya atau miskin, putih atau hitam. Kasih Allah berlaku bagi semua. Kasih Allah ingin menghapus kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Semuanya akan hilang jika kita bersedia hidup melawan arus hidup duniawi dan hidup mengikuti tuntunan kasih Allah. Marilah berdiri, beribadahlah kepadanya, sebab ia hadir di tengah persekutuan ini dan hendak memberi berkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dan memohon agar kami selalu ada di dalam kasih-Mu. Kami juga mengangkat syukur hari ini saat firman-Mu menjadi bagian yang akan kami baca serta renungkan. Sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menghapuskan kebencian dan penderitaan, serta menumbuhkan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13 kita akan membaca secara bergantian. Beginilah Mazmur Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 44, bait yang pertama sampai kedua, mengalir dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyiapkan bacaan kita. Bacaan kita terambil dari kitab Ester, pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Ester 4, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima pemberkat. Ya Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima perkataanmu. Hadirkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, supaya kami menemukan kebenaran-Mu dan hidup kami dibaharui untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ester 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 yang menyatakan, akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Seketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita, baik itu kaum pria ataupun ibu-ibu, tentunya banyak yang suka menonton film atau mengikuti sebuah kisah di dalam sinetron. Dan kebanyakan dari kisah film atau sinetron itu bercerita tentang sesuatu yang baik, yang mengalahkan kejahatan pada akhirnya.
atau seseorang yang dianiaya, tidak mendapatkan keadilan, dan pada akhirnya mendapatkan keadilan. Tentunya di dalam kisah atau film sinetron itu terdapat banyak tokoh yang berperan di dalamnya. Ada tokoh-tokoh yang memerankan kebaikan, ada tokoh-tokoh yang memerankan juga kejahatan, ada yang menjadi korban, dan ada yang menjadi penolong. Dan kebanyakan akhir dari film atau ending dari sinetron biasanya berakhir dengan bahagia. Begitu juga dengan bacaan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu yang terambil dari kisah Ester atau kitab Ester. Dan memang ketika saya searching di Google, kisah Ester ini juga sudah difilmkan. Bacaan kita malam hari ini merupakan bagian dari kisah yang panjang yang ada di kitab Ester, yang terdiri dari beberapa pasal di sana. Jadi mirip-mirip dengan apa yang terjadi di sinetron ataupun film. Kisah Ester ini juga menceritakan tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan pada akhirnya. Jadi kalau untuk mengetahui secara jelas alur cerita di dalam kisah Ester ini, tentunya kita harus membaca dari awal sampai akhir dari kitab Ester. Malam hari ini, bacaan kita terambil dari pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Sedikit saya sampaikan sebagai gambaran sampai pada akhirnya nanti tiba pada bacaan kita, yaitu ayat 10 dan sampai dengan 17 di pasal yang keempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Ester terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros, yaitu Raja Persia. Raja Ahasiweros ini adalah anak dari Raja Kores yang memerintahkan Nabi Ezra untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali Yerusalem. Raja Ahasiweros mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Dan pada mulanya, Raja Ahasiweros mempunyai seorang permaisuri, yaitu yang bernama Ratu Wasti. Pada suatu saat, Raja Ahasiweros mengadakan pesta yang begitu panjang. Jadi kalau kita membaca dalam bacaan pasal yang pertama dari kitab Ester, pesta ini dilaksanakan selama 180 hari. Yang diundang adalah raja-raja dan tamu-tamu dari berbagai negara di wilayah kekuasaan dari kerajaan Persia ini. Nah, pada suatu saat ketika pesta, Raja Ahasiweros ingin memamerkan istrinya yang tentunya cantik jelita ini kepada tamu undangan yang ada pada waktu itu. Maka kemudian dia memanggil Ratu Wasti untuk menghadap, dan keinginan raja adalah memamerkan kepada peserta dari pesta. Tetapi Ratu Wasti tidak datang memenuhi panggilan dari Raja Ahasiweros tersebut. Sehingga karena hal tersebut, maka Ratu Wasti diputuskan
untuk dibuang dan tidak menjadi permaisuri lagi. Ini kita baca di Ester pasal yang pertama. Setelah beberapa waktu ada kerinduan raja akan permaisurinya. Maka dipilihlah di antara gadis-gadis yang ada pada waktu itu untuk menggantikan Ratu Wasti sebagai permaisuri raja. Muncullah Ester yang adalah seorang dari keturunan Yahudi. Ester adalah keturunan Yahudi yang tinggal di Benteng Susan. Ester diasuh oleh saudara dari ayahnya, yaitu Mordekai, karena sudah tidak berayah dan beribu lagi. Atau Ester ini adalah yatim piatu. Singkat cerita, Ester terpilih menjadi permaisuri dari Raja Ahasiweros, menggantikan Ratu Wasti sebagai permaisuri. Dalam perjalanan waktu setelah Ester diangkat, ternyata ada beberapa orang yang tidak suka terhadap Raja Ahasiweros dan merancangkan kejahatan terhadapnya. Tetapi hal ini diketahui oleh saudara dari Ester, yaitu Mordekai. Kemudian dilaporkan ke Ester, sehingga Ester melaporkan hal ini kepada raja, sampai pada akhirnya yang merencanakan kejahatan terhadap raja ditangkap dan dihukum. Maka raja terlepas dari rencana atau ancaman pembunuhan. Kita baca di dalam Ester pasal yang kedua. Pada pasal yang ketiga diceritakan ada seorang yang bernama Haman. Orang Persia yang mendapatkan kedudukan dan jabatan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Raja Ahasiweros. Haman diberikan kuasa oleh sang raja, sehingga ketika Haman ada atau lewat, maka semua pegawai raja harus sujud menyembah dan berlutut kepada Haman. Karena hal tersebut juga menjadi titah atau perintah dari sang raja. Tetapi ada seseorang yang tidak mau sujud untuk menyembah dan berlutut ketika Haman lewat. Siapa dia? Yaitu Mordekai, saudara dari permaisuri Ester. Karena hal tersebut, maka sakit hatilah Haman dan merencanakan pembunuhan terhadap Mordekai dengan cara meminta izin raja untuk memusnahkan atau membinasakan seluruh bangsa dan keturunan Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia tersebut. Karena kedekatan dan kekuasaan Haman, maka raja menyetujui apa yang direncanakan Haman dan dikeluarkan surat keputusan dan titah dari raja untuk membinasakan seluruh keturunan bangsa yang Yahudi yang ada. Karena hal tersebut, maka gemparlah seluruh negeri atas rencana yang sudah disetujui oleh sang raja. Rencana jahat yang ingin dilakukan oleh Haman karena sakit hatinya terhadap Mordekai. Seluruh bangsa Yahudi yang tinggal di dalam kerajaan Persia atau wilayah kerajaan Persia menjadi cemas, menjadi takut dan berduka. Hal ini kita baca pada Ester pasal yang ketiga. Kemudian pada pasal yang keempat, bacaan kita secara keseluruhan di sana sebagai judul disebutkan adalah usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi.
menolong dari kebinasaan yang sudah diambang mata. Karena surat perintah dan titah sudah disampaikan kepada seluruh negeri bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan. Karena hal tersebut, maka Mordekai mengoyak pakaiannya, kemudian memakai kain kabung dan abu sebagai wujud pergabungan dan kesedihan yang mendalam. Kemudian dia berteriak dan melolong sampai depan pintu gerbang istana raja. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lain di setiap daerah di mana mereka tinggal dan dikeluarkan pengumuman akan pembunuhan terhadap bangsa Yahudi tersebut. Orang Yahudi berkabung dan berpuasa seperti yang dilakukan Mordekai. Karena hal tersebut, maka terdengarlah sampai kepada Ester yang tinggal di dalam istana, sehingga Ester menjadi risau dan mengirim utusan untuk mengetahui apa yang terjadi. Utusan itu bernama Hatah. Bacaan kita malam hari ini menceritakan sebagian dari percakapan yang dilakukan utusan Ester, yaitu Hatah, dengan Mordekai. Mordekai menceritakan apa yang terjadi, dan melalui Hatah, cerita Mordekai ini disampaikan kepada Ester. Begitu seterusnya percakapan yang mereka lakukan, karena Mordekai tidak bisa berbicara langsung kepada Ester, karena Ester sudah menjadi permaisuri sang raja dan tinggal di istana. Dari percakapan yang dilakukan Mordekai dan Ester yang disampaikan melalui Hatah, Mordekai meminta Ester yang adalah keturunan Yahudi membela bangsanya, mengusahakan pembatalan dan pembinasaan bangsa Yahudi yang dirancang oleh Haman dengan cara menghadap raja dan merayu Raja Ahasiweros. Tetapi hal ini dirasa oleh Ester hal yang tidak mungkin, karena siapapun yang karena tidak dipanggil raja, karena siapapun yang tidak dipanggil raja tetapi menghadap raja sampai ke dalam istana, berlaku undang-undang hukuman mati, kecuali jika raja tersebut mengacungkan tongkat emas kepada mereka yang masuk ke istana tanpa izin. Tetapi Mordekai mampu meyakinkan Ester, yaitu bahwa Ester pun akan mati jika ketentuan pembinasaan ini dilakukan. Karena Ester juga merupakan keturunan dari bangsa Yahudi. Justru mungkin ada rencana Tuhan yang diingatkan kepada Ester oleh Mordekai ketika Ester menjadi ratu permaisuri, yaitu menolong bangsanya. Ester bersedia menolong dengan mengambil resiko, yaitu kematian. Seperti tadi disampaikan pada ayat 16, di sana dia bersedia untuk menghadap raja meskipun tidak dipanggil, dan dia sudah siap untuk berkorban. Seandainya memang tidak diperkenankan oleh sang raja untuk menghadap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita malam hari ini pun pada ayat yang ke-16 dinyatakan bahwa Ester meyakini
juga bahwa ada kuasa Tuhan yang mampu menolong, sehingga Ester meminta kepada Mordekai agar bangsa Yahudi yang ada mendukung serta mensupportnya bersama-sama bersinergi dengan melakukan puasa selama 3 hari 3 malam. Seperti juga yang dilakukan oleh Ester dan dayang-dayangnya. Setelah berpuasa, tentunya dengan berdoa, baru kemudian Ester masuk menghadap raja. Apa yang diperintahkan atau diminta oleh Ester dilakukan oleh Mordekai dan bangsa Yahudi pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita malam hari ini adalah sinergi dalam membangun. Pertanyaannya, membangun apa? Tentunya membangun kebaikan, membangun jemaat, membangun keluarga dan rumah tangga, juga membangun tatanan bermasyarakat. Bisa juga membangun keimanan. Dari bacaan kita malam hari ini, terlihat jelas adanya kerjasama atau sinergi, adanya keselarasan dan kebersamaan dalam menyelesaikan suatu masalah dan pergumulan yang dihadapi. Adanya kerelaan untuk saling berkorban demi kepentingan bersama, dan adanya resiko yang harus ditanggung. Adanya sinergi dari Ester, Mordekai, dan juga bangsa Yahudi pada waktu itu, yang bersama-sama mengupayakan kebebasan dari ancaman pembunuhan. Dari bacaan ini kita juga belajar bahwa adanya penyerahan akan kuasa Tuhan terhadap apa yang sedang digumuli. Yakinan akan kuasa Tuhan yang pasti akan menolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita, maka aplikasi di dalam kehidupan kita saat ini adalah diperlukannya sinergi di dalam membangun. Sinergi dalam membangun jemaat secara keseluruhan, terkhususnya di gereja kita, jemaat GPIB Cipecang misalnya. Dalam membangun jemaat, maka diperlukan kerjasama antara presbiter dan jemaat. Juga unit-unit pelayanan yang ada. Diperlukan adanya kerelaan berkorban dalam melakukan pelayanan. Baik berkorban waktu, baik berkorban tenaga, bahkan kadangkala berkorban perasaan. Karena memang tidak gampang dan mudah bersinergi di dalam membangun jemaat di tengah keberagaman dan perbedaan yang ada. Jemaat kita tentunya terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam karakter, dan berbagai macam sifat dari orang-orang di dalamnya. Tetapi tidak gampang, makanya tidak gampang untuk kita membangun atau bersinergi di dalam pembangunan jemaat. Tetapi jika masing-masing kita, baik itu majelis maupun pelayan dan juga jemaat, mempunyai kesadaran yang sama dan mau merendahkan hati untuk bersinergi di dalam melayani, tentunya segala permasalahan dan tantangan dalam pelayanan akan dapat teratasi.
dengan tetap meletakkan kuasa dan campur tangan Tuhan di atasnya, seperti yang dilakukan Ester, Mordekai, dan bangsa Yahudi yang ada di dalam pembuangan di negeri Persia, bacaan kita. Mereka bersinergi supaya bangsa Yahudi tetap ada dan tidak binasa. Misalnya ada keegoan yang dilakukan Ester. Dia tidak mau melakukan demi dirinya sendiri. Tentunya bangsa Yahudi, bangsa pilihan itu tidak akan ada kelanjutan keturunan. Di dalam persiapan kemarin juga disampaikan, bisa jadi Tuhan Yesus tidak lahir, karena Tuhan Yesus lahir juga dari bangsa Yahudi. Jadi ada kerelaan yang dilakukan oleh masing-masing orang untuk menyelesaikan suatu masalah. Adanya kerjasama dari bidang satu, bidang yang lain, antara presbiter, antara jemaat, antara pengurus-pengurus pelayanan yang lain, komisi-komisi, sehingga kemajuan jemaat boleh terjadi dan terlaksana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga, sinergi juga sangat dibutuhkan dalam kita membangun rumah tangga atau keluarga. Kerjasama antara anggota keluarga sangatlah dibutuhkan, baik dalam menghadapi pergumulan maupun untuk mewujudkan harapan agar keluarga atau rumah tangga ke depannya menjadi lebih baik. Tidak bisa semuanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi satu dan yang lain harus saling mendukung dan mensupport. Kerelaan berkorban dari suami atau istri atau anggota lainnya tentunya sangat dibutuhkan. Misalnya masalah mendidik dan menumbuhkan iman serta etika yang baik bagi anak-anak. Mendidik anak bukan saja tanggung jawab dari seorang ibu yang ada di rumah misalnya, tetapi seorang ayah yang juga mempunyai peran di dalamnya. Selain tugas utamanya mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga, seorang ayah juga mempunyai peran yang penting di dalam mendidik anak-anak, di dalam mengembangkan etika dan iman dari anak-anak juga. Memang tidak gampang dan dibutuhkan kerelaan di dalam hal ini. Masing-masing anggota keluarga harus mempunyai sikap hati yang rela berkorban. Di tengah segala kelelahan dari aktivitas yang ada. Kita juga sebagai orang tua harus bersama-sama membangun keimanan, baik keimanan diri kita sendiri masing-masing maupun keluarga secara keseluruhan. Caranya yaitu dengan saling mengingatkan dan terutama memberikan teladan yang baik. Pertanyaannya, mungkinkah dibangun keimanan dalam keluarga dan jemaat jika tidak ada keteladanan yang diberikan dan antar keluarga atau jemaat tidak saling mengingatkan? Sinergi di dalam membangun iman dalam keluarga diperlukan.
Di tengah segala kesibukan dan perbedaan pendapat dalam keluarga, selain itu yang utama, keluarga juga harus menempatkan Kristus sebagai kepala yang berkuasa atas rumah tangga mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Begitu juga dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu di dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya kita juga bersinergi dengan lingkungan kita, bukan malah menjadi penghalang atau batu sandungan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya adalah tempat bagi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tempat bagi kita untuk bersaksi, walaupun kita adalah kaum minoritas. Meskipun kita sebagai kaum minoritas, tetapi hendaknya kita bisa bersinergi, bekerja sama, dan menjadi contoh dalam mewujudkan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan di lingkungan kita. Mari menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan bermasyarakat dengan kita bersinergi membangun tatanan kehidupan agar menjadi lebih baik. Baik di tengah kehidupan bermasyarakat, seperti saya sampaikan, lingkungan yang luas, di kehidupan berjemaat kita, gereja kita, dan juga di kehidupan berumah tangga kita. Bersama-sama kita wujudkan itu, bersinergi kita membangun semuanya itu, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya yang telah kita dengar. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 273 bait yang ketiga dan yang kelima, Gereja Bagai Bahtera. Tanpa dikau semua binasa kelak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan syafat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tata Tuhan yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang Tuhan telah hadirkan bagi kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar ini, maka hati kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan di keluarga kami. Kami sebagai anggota keluarga boleh saling bersinergi di dalam membangun kehidupan rumah tangga kami, membangun kehidupan beriman kami, masing-masing keluarga dan isi rumah tangga. Begitupun di dalam jemaat, biarlah kami masing-masing juga dimampukan melakukan firman Tuhan ini untuk bersinergi di dalam pembangunan jemaat. Baik kami sebagai presbiter, sebagai pelayan-pelayan, sebagai anggota komisi dan pengurus-pengurus pelkat, juga kami sebagai jemaat, biarlah kami bisa menghadirkan sinergi itu untuk menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan, untuk memajukan gereja kami, GPIB Jemaat Cipecang. Biarlah Tuhan melalui campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan, semuanya boleh terlaksana. Ajar kami juga mempunyai kerelaan hati untuk berkorban dan siap untuk menghadapi resiko yang akan terjadi. Biarlah di dalam melakukan semua pelayanan ini, semuanya boleh kami lakukan dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati kami. Semuanya kami tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, begitu juga di tengah kehidupan bermasyarakat, kiranya kami masing-masing boleh ambil bagian dan bersinergi dengan lingkungan kami untuk mewujudkan lingkungan yang rukun, lingkungan yang damai, lingkungan yang boleh bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan. Jadikanlah kami sebagai teladan-teladan ya Tuhan, sehingga melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam pos-pos pelkes yang ada di GPIB. Kami berdoa untuk pergumulan dan perjuangan GPIB Menara Iman Sekayam. Kami berdoa bagi pergumulan dan perjuangan Bajem Galilea Barungkat. Kami berdoa buat pergumulan dan perjuangan Pos Pelkes Hosiana Entebay. Dan kami juga berdoa bagi pergumulan dan perjuangan Pos Pelkes Air Hidup Setagor di Mupel, Kalimantan Barat. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat yang di sana juga boleh bersinergi dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam mereka menghadapi setiap pergumulan dan tantangan yang ada. Di dalam mereka ingin mewujudkan hari depan yang lebih baik bagi pos-pos pelkes dan pendewasaan yang diinginkan. Tuhan, biarlah jemaat-jemaat di sana, serta kami sekalian sebagai anggota GPIB, boleh bersama-sama bersinergi di dalam membantu segala pergumulan dan perjuangan yang dilakukan oleh pos pelkes dan gereja-gereja ini.
Malam hari ini kami juga berdoa bagi pendeta, penetua, diaken, dan unit-unit misioner, baik itu pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia, dan BPPJ. Kami berdoa kiranya sebagai kesatuan di dalam wadah gereja, kami boleh bersama-sama bersinergi, bersama-sama bekerja sama, mempunyai keselarasan di dalam kami berpikir, sehingga segala tantangan dan pergumulan kami di dalam pelayanan kami ini boleh kami lalui karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bagi setiap kami, kiranya Tuhan karuniakan kerelaan dan keikhlasan di dalam kami menjalankan pelayanan. Biarlah semua yang kami lakukan, boleh kami lakukan dan dengan kerendahan hati, dan hanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan kami sebagai pelayan, sebagai anggota dan pengurus-pengurus pelkat, serta komisi dan panitia, untuk sungguh-sungguh berpelayanan, untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan semuanya itu biarlah kami persembahkan hanya untuk kemuliaan. Malam hari ini kami juga berdoa bagi panitia pelaksanaan pemilihan majelis, baik penetua maupun diaken periode 2022-2027. Kami berdoa bagi panitia pelaksana yang akan nanti melakukan pemilihan. Tuhan berkatilah mereka. Begitu juga dengan segenap jemaat yang ada, biarlah Tuhan juga sertai dan berkati, sehingga proses pemilihan ini boleh berjalan dengan baik. Dan bagi setiap jemaat yang nantinya terpilih, Tuhan pilih, biarlah juga mempunyai kerelaan hati untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Bapa di dalam surga, malam hari ini juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 6 yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit ataupun di dalam proses kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Rali Winarti dari sektor 1. Kami berdoa bagi Saudari Arlin A.F. Mantiri dari sektor 1. Kami berdoa bagi Bapak Buce Lawakabesi dari sektor 1. Kami berdoa bagi Ibu Verni Widya Luwana Kalengkongan dari sektor 1. Kami berdoa bagi Ibu Rusmiati Butar-Butar dari sektor 1. Kami berdoa bagi Ibu Victoria Krisan dari sektor 3. Kami berdoa bagi Ibu C.H.S. Kartini dari sektor 3. Kami berdoa bagi Ibu Ratna Maniku dari sektor 3. Kami berdoa bagi Bapak Penetua John Manakuti dari sektor 3. Kami berdoa bagi adik Yakob Christopher Aresen Frans Tiadi dari sektor 3. Kami berdoa bagi Bapak Riki Turang dari sektor 4. Kami berdoa bagi Ibu Kiti Rosina Palupesi dari sektor 4. Kami berdoa bagi Bapak Yakob Damaryanan dari sektor 4. Kami berdoa bagi Saudara Ari Hartawan Salim Talusa dari sektor 5. Kami berdoa bagi Bapak Hendri Pangaribuan dari sektor 5. Kami berdoa bagi Bapak Christian Raprap dari sektor 5. Kami berdoa bagi adik Christian Parsulesi dari sektor 5. Tuhan,
Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang lain yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan hadir dan memberikan kesembuhan melalui sarana obat-obatan ataupun perawatan yang dilakukan. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan saja, jemaat-jemaat yang sakit ini boleh mendapatkan kesembuhan. Begitu juga bagi keluarga yang merawat ataupun mendampingi jemaat-jemaat yang sakit ini Tuhan. Tuhan juga berkati dengan kesehatan, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan bagi saudara-saudaranya yang sakit boleh berjalan dengan baik, dengan penuh keikhlasan dilakukan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan segala proses yang dilakukan bagi jemaat-jemaat kami ini untuk kembali menggapai kesehatan, kembali pada kondisi yang sehat hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 6. Mereka yang saat ini mengalami pergumulan, mereka yang saat ini sedang mengalami masalah, mereka yang saat ini di dalam keputusasaan dan kesedihan. Kami mohon kepadamu kiranya Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan hadir memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang mempunyai harapan, yang mempunyai keinginan akan hari esok, akan masa depan dari keluarga, dari anak-anak. Biarlah apa yang menjadi keinginan dari jemaat-jemaat tersebut, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, dan pada waktunya boleh terwujud karena pertolongan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi gereja kami dengan segala pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi setiap program yang boleh ada dan hendak dilaksanakan. Biarlah Tuhan juga campur tangan, sehingga apa yang telah diprogramkan di dalam pelayanan kami ini boleh terlaksana, dan pelayanan yang kami lakukan menjadi lebih baik karena campur tangan dari Tuhan saja. Bapa di dalam surga, banyak hal hendak kami minta kepadamu, tetapi karena keterbatasan dan dosa kami, kiranya Kau boleh mengetahui setiap hati kami, sehingga apa yang boleh kami perlukan, kami percaya Tuhan akan memenuhinya. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan Tuhan di berbagai tempat, dan mengingat nats Alkitab berikut, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293, bait yang pertama dan kedua, Puji Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 1 Juni 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Andreas Nanang yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga live streaming pada hari Rabu 8 Juni 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Nyonya Farida Moniaga Silain. Yang ketiga, pelajaran katekisas. Pelajaran pertama katekisan dimulai pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 12 WIB. Yang keempat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun
serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam hidup sehari-hari, berjuanglah untuk mengasihi sesama melalui tindakan yang nyata. Berlakulah seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Saya jemput jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang keempat. Hidup kita yang benar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.